Selamat datang di podcast obrolan Pau. Terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Mungkin kalau udah yang lihat judulnya mungkin tahu ya, kita akan bahas apa. Konten sebelumnya mungkin ada yang udah nonton soal bagaimana ketakutan saya terhadap yang namanya penyakit Alzheimer. Dan di konten kali ini mungkin masih sekitaran situ ya, bagaimana ketakutan lagi, soal ketakutan saya. Kali ini ketakutan saya ya takut jadi tua. Entah kenapa ya, akhir-akhir ini saya ngerasa kayak kok saya makin apa ya, renta gitu, makin makin gampang sakit, gampang capek gitu. Padahal setahu saya dulu nggak kayak gitu deh gitu. Saya termasuk orang yang cukup aktif, lincah gitu. Memang saya juga dari kecil itu suka olahraga gitu. Makanya kok kesini-sini makin kerasa ya gitu. Pinggang gampang sakit, leher gampang sakit gitu, tidur gak nyenyak gitu, entah kenapa gitu. Makanya kali ini saya akan ngebahas soal kenapa menjadi tua. Nah, mungkin teman-teman agak ngerasa gimana ya, wajar kali ya soal bagaimana orang itu takut jadi tua atau gimana gitu. Secara saya pribadi bukan ngeluhkan soal fisiknya aja gitu, tapi soal semacam spare waktu yang tersisa gitu. Makanya saya buat video-video kayak gini juga biar apa, biar waktu saya lebih ada buat untuk mengingat momen, mengabadikan momen, biar saya bisa terus ingat, biar bisa saya terus ceritakan gitu. Karena yang namanya jadi tua ini banyak banget yang agak bikin kita jadi susah ya. Jadi susah mikir, susah susah apa ya lagi ya? Kayak males apa-apa gitu. Tahu gak sih? Dan jadi tua itu gampang capeknya. Nah, kenapa gitu? Jujur secara pribadi saya sendiri sebenarnya belum tua-tua banget gitu. Ya masih 25 tahun. Cuman entah kenapa kalau dibanding-bandingkan dari dulu itu kayaknya saya apa-apa sanggup gitu. Si doyan olahraga, jogging segala macam, main bola, main futsal. Sekarang udah yang namanya lingkungannya sekarang sudah beda, circle-nya jadi beda. Tambah lagi eh teman-teman kita juga jadi semakin sedikit. Jadi kayak ngerasa tua itu jadi ngerasa sendirian gitu. Yang bikin saya takut tua itu malah bukan takut fisiknya aja tadi, tapi ketika mental saya jadi makin mudah kendor, semangat saya jadi mudah hilang, opsi saya jadi mudah surut gitu, motivasi saya mudah kurang gitu. Dan jadi tua itulah yang saya ngerasa apakah ini memang faktor usia atau memang sayanya yang secara pribadi emang susah gitu. Makanya saya bingung gitu, kenapa sih perasaan ini bisa ada gitu, perasaan takut akan sekadar menjadi tua gitu. Bukan ada orang takut dengan hal-hal yang mungkin lebih gede gitu, takut takut ini takut itu gitu, takut hantu segala macam. Tapi saya malah takut tua. Ya, saya juga bingung gimana menjawab dan menjelaskannya. Tapi salah satu momen di mana saya menjadi semakin takut adalah saya melihat teman-teman saya yang dekat terutama udah pada berkeluarga. Mereka sudah mungkin punya suami, punya istri gitu. Bahkan baru aja kemarin saya dapat undangan nikahan teman juga. Tapi di Medan, makanya saya nggak bisa hadir lah. Nah, karena ngelihat nikahan itu juga saya jadi anjir. Kayaknya saya udah makin terlalu nyaman gitu ya.
dengan posisi yang ini aja gitu, dengan kesendirian, kejombloan ini gitu. Bukannya saya nggak berusaha ya, cuman setiap kali saya mau ngedekatin orang gitu ya, itu tadi muncul perasaan tadi juga gitu, ada perasaan, aduh gimana ya cara mulainya gitu. Saya karena introvert tadi gitu, bingung lah gitu. Saya juga bingung cara bersosialisasi dengan orang. Sehingga mengingat tadi masalah teman saya yang karena dan mau nikah itu dan ngasih undangan, saya jadi kepikiran masa gimana kalau saya nggak bisa menghabiskan momen-momen yang luar biasa seperti itu lebih lama gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi eh, gimana ya? Secara saya pribadi gitu, misalnya punya anak lah gitu, dan saya kalau saya mungkin dari dulu atau mungkin sekarang ini sudah beristri dan punya anak, spare waktu saya bersama anak itu lebih panjang gitu. Kita bikin aja misalnya usia 60, kalau saya sekarang 25, berarti kan ada sekitar 35 lagi lah gitu. 35 tahun saya bisa bersama anak saya, itu pun belum dipotong dia sudah berkeluarganya nanti dan sudah mungkin dia bekerja, sehingga waktu itu mungkin paling cuman nggak sampai 20 tahun. 18 tahun aja udah syukur. Nah, kalau saya ibaratnya terlalu lama gitu ya, terlalu nyaman dengan keini-inian lagi, dengan kesendirian ini lagi gitu. Sehingga saya ngerasa momen itu akan semakin sempit gitu. Momen saya bersama dengan orang-orang yang mungkin saya sayangi, saya cintai, saya harapkan terus bersama semakin kecil gitu. Makanya saya ngerasa kok gini ya jadi tua gitu. Sebenarnya perasaan ini udah sering banget muncul, cuman kadang ya ada pasang surutnya lah gitu, kayak tiba-tiba turun, tiba-tiba apa. Sebenarnya nggak penting nggak sih mikirin hal-hal kayak gini gitu. Harusnya lebih fokus pada pemikiran-pemikiran yang positif gitu. Cuman ya gimana, aneh juga gitu. Makanya saya bingung, kok bisa kayak gini ya? Apa memang saya doang atau semua orang juga kayak gini gitu, merasakan ketakutan-ketakutan yang remeh-temeh gitu. Mungkin bahasa sekarangnya overthinking berlebihan lah gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Dan saya masih bingung ya, sampai sekarang saya masih bingung gimana cara mengatasi rasa takut tua ini gitu. Bukan saya takut kepada orang tua ya, maksudnya takut pada orang yang sudah tua gitu. Tapi takut menjadi tua itu tadi. Tambah lagi saya juga nggak deket dengan keluarga sendiri, coba. Saya makin bingung, makin tipis waktunya gitu. Nah, yang kayak ginilah saya pengen ceritakan kepada teman-teman biar biar mungkin kalian bisa lebih aware kepada diri kalian sendiri ya, dari sedini mungkin kalau bisa. Baik itu secara pemikiran yang positifnya atau yang negatifnya, kalian harus mulai pertimbangkan, karena mungkin kalian ngerasa ini remeh gitu, cuman mungkin dalam fase yang sama kalian bisa juga merasakan kebingungan ini gitu, dan kalian juga bingung untuk menemukan jawabannya gitu. Kalau mungkin kalian punya lingkungan yang baik, circle yang positif, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang mungkin humble dengan kalian, yang mengerti dengan kalian, tidak seperti saya ini gitu, yang kebanyakan bingung dan kebanyakan diemnya sehingga nggak punya teman. Kalian mungkin belum tentu ngerasakan hal-hal seperti ini ya sedini ini gitu. Mungkin kalian berumur mungkin 30, 40 baru kerasa gitu. Mungkin karena memang tadi lingkungannya juga makin sempit, karena teman-teman kalian juga udah pada sibuk gitu. Cuman nah, di saya karena ini saya nggak punya kegiatan, nggak punya hal-hal lain yang bisa saya kerjakan bersama orang lain, pemikiran ini jadi cepat tumbuh gitu. Pemikiran ini jadi cepat untuk semacam apa ya, ada di dalam diri saya gitu. Jadi kayak overthinkingnya berlebihan. Makanya inilah, pada orang-orang yang sering gabut, kalau bisa cari kegiatan lah. Cari kegiatan yang positif, bergaul.
bersosial dengan orang lain, bikin bikin hal-hal baru, bikin hobi. Nah, mengenai hobi ini juga saya juga ngerasa aneh gitu. Semenjak saya pindah ke Bandung, orang-orang kenapa pada nggak punya hobi gitu ya? Padahal dulu saya kayak menulis hobi di buku tulis, tau gak sih yang kalau kita masih sekolah dulu di paling belakang biodata gitu. Saya dulu masih mengalami waktu masa-masa SMP, SD itu bikin biodata, nama, tanggal lahir, terus hobi. Hobi itu bisa panjang sama saya. Yang membaca lah, yang inilah, yang itulah, banyak gitu. Tapi entah kenapa orang-orang kalau ditanya di sini gitu hobinya apa, bingung dan kadang nggak ada gitu. Padahal menurut saya hobi ini juga penting gitu untuk mengurangi potensi saya seperti kayak gini gitu. Makanya sekarang saya udah bikin hobi tanaman, bikin baca buku, denger musik segala macam. Cuman satu hobi yang sekarang udah mulai hilang itu adalah hobi olahraga. Aneh banget. Sekarang udah makin males. Itu tadi lah karena tua tadi kali ya. Padahal baru umur 25 tahun. Saya minta kenapa kayak dikit-dikit lemes, dikit-dikit itu kayak pusing, dikit-dikit itu capek. Itu yang aneh juga. Nah, karena tua tadi. Makanya teman-teman yang masih muda, sebenarnya saya juga masih muda sih, masih produktif. Lebih bisa memanfaatkan setiap peluang, setiap kesempatan, setiap potensi dalam diri kalian. Terus waktu juga dimanfaatkan biar nggak habis pada hal-hal yang sepertinya useless gitu ya. Kayak saya overthinking soal jadi tua gitu-gitu. Biar kalian juga lebih produktif pada hal-hal yang lebih positif tadi gitu. Ya gitulah kali ini teman-teman. Saya udah ngalur ngidul, tak kemana-mana ini ngobrolnya. Padahal cuma satu topiknya doang, takut tua. Nah, mungkin itu dulu ya kali ini soal curhatan saya. Makasih udah dengerin. Jangan lupa kalau yang belum follow, belum subscribe, langsung aja klik subscribe, share kepada teman-teman kalian yang mungkin merasakan hal yang sama. Kalian juga bisa komen di bawah. Barangkali punya kekhawatiran, punya overthinking yang beda-beda, atau mungkin sama, atau pengen kita bahas, boleh juga. Saya bisa kulik sebenarnya. Sebenarnya saya kadang suka ngulik hal-hal yang aneh juga kayak kita tadi lah. Takut tua saya searching kenapa apa gitu. Cuman saya nggak pengen ngobrol soal riset, soal apa ya, dari sisi-sisi yang mungkin ada orang yang lebih expert dalam bidangnya gitu. Nggak sanggup saya bahas itu. Lebih saya pengen curhat, pengen cerita, pengen ngobrol, dan saya lah buat konten ini biar kalian mungkin ada yang pemikiran yang sama, kita bisa sharing-sharing ringan di sini gitu. Oke, itu dulu kali ini teman-teman buat konten kali ini. Terima kasih udah dengerin saya. Terima kasih udah mau dengerin curhatan saya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you. Bye.